Teman, setiap hidup ini penuh dengan liku-liku dan setiap dari kita pasti pernah menghadapi masa-masa sulit. Saya mengajak kamu semua untuk membuka tabir-tabir kebaikan kepada sesama, kepada mereka orang-orang yang benar-benar dan layak kita tolong. Ini memang bukan channel agama. Saya juga bukan seorang ustadz, apalagi guru. Saya pembelajar biasa teman, yang terus belajar dan berusaha menyampaikan semua yang saya tahu untuk kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Pesan-pesan yang saya sampaikan adalah untuk pembelajaran hidup, agar hidup kita hari demi hari lebih bermanfaat untuk diri sendiri dan orang banyak. Karena bagaimanapun apa yang kita tebar adalah apa yang akan kita petik nantinya. Jadi jangan takut untuk menyampaikan kebaikan. Jadilah agen-agen kebaikan di muka bumi ini dan jadilah orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain. Baiklah, keadaan pertama mereka yang harus kita tolong adalah dia yang sedang dirundung duka. Kehilangan orang yang kita cintai atau mengalami kegagalan besar bisa membuat seseorang merasa hancur. Dalam momen seperti ini, kehadiran dan dukungan kita sangatlah mereka harapkan. Meskipun hanya dengan mendengarkan, bisa memberikan kekuatan untuk mereka bertahan. Orang semacam ini membutuhkan dorongan dan dukungan. Berilah nasihat kepadanya, bantulah dia untuk mampu bangkit dari dukanya, dan ajaklah dia berdamai dengan segala masalah yang sudah terjadi. Selanjutnya, keadaan kedua, dia yang harus kita tolong adalah mereka-mereka yang sedang bermasalah dan bingung menghadapi masalahnya. Ada saat-saat ketika seseorang merasa tersesat, tidak tahu dia harus berbuat apa. Kita menjadi pemandu bagi mereka, membantu mereka menemukan jalan adalah anugerah yang luar biasa yang bisa kita dapatkan. Mereka mungkin menghadapi masalah yang begitu besar atau sangat kompleks, sehingga mereka sendiri tidak tahu harus mulai dari mana untuk menyelesaikannya. Ini adalah keadaan kedua yang sangat penting, di mana kita layak membantu dan mengulurkan tangan. Selanjutnya, keadaan ketiga yang harus kita ingat, yaitu orang yang telah menolong kita. Membalas budi adalah salah satu bentuk kebaikan yang paling tulus. Mereka yang pernah hadir untuk kita di saat kita membutuhkannya pantas menerima hal yang sama dari kita, bahkan juga harus lebih. Bayangkanlah teman, di suatu titik di dalam hidup kita, kita pernah berada dalam situasi yang sangat sulit. Mungkin kita kehilangan sesuatu, merasa putus asa, atau berada di ambang menyerah. Lalu datanglah mereka-mereka ini. Mereka memberikan kita uluran tangan, memberikan kita harapan, dan membawa kita keluar dari banyak masalah. Bayangkan betapa besar pengaruh mereka dalam hidup kita. Mungkin tanpa mereka kita tidak akan berada di tempat ini sekarang. Mungkin kita tidak akan sekuat dan setangguh ini. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa, yang dengan hati yang ikhlas mereka mampu membantu perubahan dalam hidup kita menjadi orang yang lebih baik. Keadaan yang keempat adalah mereka yang sedang diliputi rasa takut. Mungkin ketakutan ini berasal dari trauma masa lalunya, atau sebuah ancaman yang sedang mereka hadapi, atau bahkan ketidakpastian tentang masa depan dia. Mereka mungkin terlihat kuat dari luar, tapi di dalam hati mereka, rasa takut itu sedang menggerogoti dan menghambat langkah-langkah mereka. Jadilah teman curhat mereka, dan beritahu bahwasanya semua akan baik-baik saja. Tidak ada satupun persoalan yang harus ditakuti, karena setiap persoalan memiliki jalan keluarnya sendiri, memiliki jalan pulihnya sendiri. Selanjutnya, keadaan orang yang kelima adalah mereka orang miskin yang sangat-sangat membutuhkan. Keterbatasan materi seringkali menjadi penghalang besar. Bantuan kita sekecil apapun bisa menjadi sinar terang di kegelapan mereka. Setiap hari mereka berjuang untuk bertahan hidup, memastikan ada makanan di meja dan tempat tinggal untuk berlindung. Ketika kita melihat mereka, kita seringkali tidak bisa membayangkan perjuangan yang mereka hadapi setiap hari. Tapi di sanalah hati kita seharusnya kita letakkan. Teman, saya juga mengajak ketika kita membantu mereka yang miskin, jangan hanya sekedar memberikan bantuan materi saja.
tapi berikan juga mereka harapan dan ilmu pengetahuan. Bayangkan jika kita berada di posisi mereka, betapa besar artinya bantuan yang datang ketika kita sudah hampir putus asa. Cobalah bayangkan seseorang ibu yang berjuang sendirian untuk anak-anaknya. Setiap malam dia berdoa agar besok ada cukup makanan untuk diberikan kepada anak-anaknya. Ketika kita memberikan bantuan, kita bukan hanya memberikan makanan, tapi juga memberikan ketenangan pada hati seorang ibu tersebut, harapan pada masa depan anak-anaknya. Kita menjadi jawaban atas doa dia setiap malam yang dia panjatkan. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan untuk membantu, seperti memberikan makanan, pakaian, atau sekedar perhatian adalah sinar bagi hati mereka yang gelap. Kita tidak pernah tahu seberapa besar dampak dari tindakan kecil kita. Bagi kita mungkin itu hanyalah hal sepele, tapi bagi mereka itu adalah perbedaan antara putus asa dan harapan. Dan yang keenam adalah keadaan mereka yang sedang dilanda bencana. Bayangkanlah, hanya dalam sekejap mata, hidup seseorang bisa berubah total karena bencana. Rumah yang dulu memberikan perlindungan hancur, harta benda hilang, dan yang terburuk adalah mereka kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Bencana bisa datang dalam berbagai bentuk: gempa bumi, banjir, kebakaran hutan, bahkan juga karena perang. Ketika kita melihat seseorang yang terkena bencana, hal pertama yang harus kita lakukan adalah memberikan bantuan segera. Bukan sekedar makanan, air bersih, pakaian, tempat tinggal yang sementara, dan juga medis. Namun lebih dari itu, kita harus memberikan dukungan emosional. Kehadiran kita, kata-kata penghiburan kita dapat memberikan kekuatan dan harapan yang mereka butuhkan untuk bangkit kembali. Dan pesan khusus untuk teman-teman saya semua yang menonton video ini, mari kita juga mengingat mereka yang sedang berjuang di tanah Palestina. Mereka yang setiap harinya hidup dalam bayang-bayang ketakutan dan kekerasan, yang tidak tahu apakah mereka akan melihat matahari esok hari. Apakah mereka memiliki keluarga lagi besok, atau teman-teman yang selalu di samping mereka hari ini. Teman, tidaklah perlu menjadi muslim untuk melihat betapa sakitnya mereka. Cukup jadi manusia. Mereka kehilangan rumah, kehilangan orang-orang tercinta, dan terus berjuang untuk bertahan hidup di tengah situasi-situasi yang sulit. Bayangkan bagaimana rasanya hidup di tengah konflik, dengan suara ledakan, tembakan sebagai latar belakang kehidupan sehari-hari. Bayangkan bagaimana rasanya melihat anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan ketidakpastian dan bahaya. Mereka memerlukan perhatian kita, doa kita, dan dukungan kita lebih dari sebelumnya. Bantuan kita mungkin terasa kecil dan tidak banyak membantu di hadapan bencana dan konflik sebesar ini. Tetapi setiap bantuan yang kita berikan, sekecil apapun, memiliki dampak yang besar. Donasi kita, kampanye kita, kesadaran yang kita dukung, dan suara kita yang menyerukan perdamaian, semuanya sangat berarti bagi mereka. Kita bisa membuat perbedaan, kita bisa menjadi bagian dari solusi ini. Teman, kita telah berbicara tentang bagaimana keadaan di mana kita harus saling tolong-menolong sesama. Setiap cerita, setiap pengalaman adalah pengingat bahwa di balik setiap wajah yang kita temui ada kisah yang mungkin kita tak pernah tahu. Ada perjuangan yang mereka hadapi, ada air mata yang mereka sembunyikan, dan ada harapan yang mereka gantungkan pada setiap hari-hari yang baru. Sadarilah teman, saat kita memilih untuk menolong sesama, kita tidak hanya mengubah hidup orang lain, tetapi juga mengubah diri kita sendiri. Kita menjadi lebih manusiawi, lebih peka, dan menjadi manusia yang memiliki rasa penuh kasih sayang. Terima kasih sudah bersama saya dalam pembelajaran ini sampai akhir. Mari kita teruskan langkah ini, satu bantuan, satu senyuman, dan satu harapan pada satu waktu. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Jaga diri kalian semua dan teruslah menjadi cahaya bagi sesama teman-teman kita semua.